Halo Sobat Irama, pejuang UTBK SBMPTN 2022. Jumpa lagi di channel Irama Widya. Jadi kali ini kita mau share video bocoran soal UTBK SBMPTN 2022 yang juga lengkap dengan pembahasannya loh. Jadi rugi banget kan kalau sampai ketinggalan videonya. So, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Irama tidak ketinggalan video-video lainnya. Dan juga setelah nonton video ini, Sobat Irama merasa videonya berguna dan bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman lainnya ya. Assalamualaikum. Halo teman-teman pejuang UTBK. Sudah berapa persen nih kesiapan kalian menghadapi UTBK nanti? Mudah-mudahan kalian sudah semakin siap ya. Sebelumnya, kalian sudah menyimak video pembahasan penalaran umum part 1 kan? Nah, kali ini kita akan membahas kembali secara bersama-sama bagian penalaran umum. Kalau kalian belum menonton part 1-nya, kalian boleh cek video sebelumnya di channel ini. Nah, di video sebelumnya kalian sudah menyimak pembahasan penalaran umum untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan penalaran umum untuk soal nomor 6 sampai dengan 12. Untuk menjawab soal tersebut, kalian membutuhkan sebuah teks. Berikut teks yang akan digunakan untuk menjawab soal nomor 6 sampai dengan nomor 12. Teksnya sendiri terdiri atas 6 paragraf. Bisa kalian lihat di sini ada 6 paragraf. Nah, kamu bisa membacanya secara sekilas untuk mendapat gambaran. Kira-kira soal yang akan ditanyakan nanti berkaitan dengan tema apa. Nah, sekarang kita mulai menjawab pertanyaan untuk soal nomor 6 ya. Nah, untuk soal nomor 6 ini, di sini dikhususkan berdasarkan paragraf 4. Jadi, kalian hanya perlu mencermati paragraf 4 saja. Nah, di sini soal yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar. Jika ditanyakan pernyataan yang benar, berarti kalian harus menganalisis opsi-opsi yang disediakan dengan kesesuaian di dalam teksnya. Jika memang pernyataan di setiap opsinya itu sesuai dengan isi teks, itulah jawabannya, terkhusus sesuai dengan paragraf 4 yang diminta pada soal. Nah, sekarang kita lihat paragraf 4-nya itu membahas tentang apa. Nah, ini adalah paragraf 4 yang akan digunakan. Kalian bisa membacanya dulu secara sekilas. Nah, untuk itu kita cermati setiap opsi yang ada pada soal ini. Nah, di sini dikatakan di pernyataan pada opsi A, kata kuncinya adalah warga Pulau Simelu tidak terdampak gempa dan tsunami 2004. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan isi paragraf keempat tadi. Apakah betul pernyataan yang opsi A itu? Nah, di sini kita lihat di paragraf keempat kalimat pertama, di sini di Pulau Simelu dikatakan bahwa ada korban. Meskipun korbannya kurang dari 10 orang, tetapi di sini disebutkan bahwa di Pulau Simelu pun itu terdampak sehingga timbul korban yang berjumlah kurang dari 10 orang. Jadi opsi yang A ini bertentangan dengan isi paragraf keempat tadi. Jadi kita eliminasi saja opsi A ini. Lalu kita lanjut ke opsi yang B. Nah, di sini opsi yang B itu mengatakan bahwa budaya Hmong, ini kata kuncinya, kurang diperhatikan warga. Nah, apakah hal tersebut sesuai dengan paragraf keempat? Nah, di sini dikatakan bahwa mereka atau penduduk Simelu itu mempunyai budaya Hmong. Nah, budaya Hmong ini adalah daya adaptasi mereka terhadap alam. Nah, daya adaptasi inilah yang mampu meminimalkan korban nyawa saat gempa dan tsunami 2004 silam. Jadi,
Kalau di sini dikatakan budaya Smong kurang diperhatikan, ini bertentangan dengan pernyataan yang ada di paragraf keempat ini. Karena ternyata budaya Smong itu masih dilestarikan sehingga mampu meminimalkan korban nyawa saat gempa dan tsunami 2004 terjadi. Jadi untuk opsi yang B ini kita eliminasi juga karena tidak sesuai dengan paragraf keempat. Nah, sekarang lanjut ke opsi C. Nah, di opsi C ini kata kuncinya adalah mitigasi bencana harus disampaikan secara lugas agar tidak dianggap fiksi. Nah, ini kita lihat di paragraf 4. Tidak ada sama sekali kalimat yang mendukung pernyataan tersebut. Jadi kalimat di paragraf 4 ini sama sekali tidak membahas bahwa mitigasi bencana yang disampaikan secara lugas atau tidak lugas itu berkaitan dengan anggapan masyarakat apakah mitigasi bencana itu fiksi atau non-fiksi. Jadi sama sekali di paragraf 4 ini tidak ada kalimat yang mendukung pernyataan tersebut. Nah, karena tidak ada kalimat yang mendukung pernyataan tersebut, jadi kita eliminasi pula untuk opsi yang C ini. Lalu opsi yang D. Di sini dikatakan, nah, mitigasi bencana itu kurang tepat kalau penyampaiannya tuturan cerita. Nah, sementara di paragraf keempat atau di teksnya itu, budaya Smong ini adalah tradisi lisan atau tuturan dan memberikan dampak untuk meminimalkan korban nyawa. Jadi, si opsi D ini bertentangan dengan isi paragrafnya karena di sini dikatakan mitigasi bencana kurang tepat kalau tuturan. Sementara di paragraf keempat ini budaya Smong yang merupakan tradisi lisan atau tradisi tuturan justru mampu meminimalkan korban nyawa. Jadi penyampaiannya tepat-tepat saja kalaupun misalkan dalam bentuk tuturan. Jadi yang opsi D pun kita eliminasi. Nah, karena opsi A sampai D dieliminasi berarti ada kemungkinan opsi E kan jawabannya. Nah, kita pastikan lagi di sini kata kuncinya adalah budaya Smong memberi dampak positif saat gempa dan tsunami terjadi. Nah, ini sesuai dengan ini ya. Budaya Smong mampu meminimalkan korban nyawa sesuai dengan pernyataan pada teksnya. Jadi jawabannya adalah opsi E. Nah, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini menanyakan pemicu terjadinya tsunami. Jadi yang memicu terjadinya tsunami. Nah, di sini kan tidak disebutkan ya paragrafnya. Tidak seperti di soal nomor 6 tadi disebutkan paragrafnya. Di soal nomor 7 ini tidak disebutkan. Jadi kalian tadi kan membaca teksnya itu secara sekilas. Nah, dengan kalian membaca secara sekilas, kalian akan tahu untuk menjawab soal nomor 7 ini, kalian harus mengamati paragraf keberapa. Nah, kita harus mengamati paragraf ketiga untuk menjawab soal nomor 7 tersebut. Di soal nomor 7 tadi kan ditanyakan pemicu tsunami. Nah, di kalimat pertama paragraf 3 ini disebutkan bahwa tsunami dipicu oleh gempa laut dangkal. Lalu di kalimat keduanya disebutkan pula bahwa tsunami yang terjadi di tahun 2004 itu dipicu juga oleh gempa besar. Jadi ini pemicunya kita dapat dua nih, gempa laut dangkal dan gempa besar. Nah, kalau kita lihat lagi ke soal tadi, berarti jawabannya adalah yang A, gempa dangkal dan gempa besar. Nah, kalau sudah menemukan jawabannya, kita lanjut saja ke soal nomor 8. Nah, kalau di soal nomor 8 ini kembali disebutkan paragraf yang perlu kita cermati, yaitu paragraf kelima. Nah, di paragraf kelima ini ternyata ada pernyataan bahwa pesisir Aceh, termasuk Pulau Simelu, pernah dihantam 3 tsunami besar. Nah, jika ada pernyataan demikian,
kesimpulan yang paling mungkin benar dari pernyataan tersebut itu apa gitu. Jika pesisir Aceh pernah dihantam 3 tsunami besar, ada kemungkinan, kita lihat opsi A, kawasan yang sering terkena gempa hanyalah wilayah Aceh. Nah, kalau untuk opsi A ini tidak sesuai dengan kata kunci yang ada pada pernyataannya. Tadi kan kata kuncinya itu adalah pesisir Aceh, Pulau Simelu, dan tsunami besar. Sementara di opsi A ini yang dibahas adalah gempanya, bukan tsunami besarnya. Dan ini pun tidak logis gitu kalau kita memiliki wawasan yang lebih luas lagi. Gempa itu ya tidak hanya terjadi di wilayah Aceh saja di Indonesia, tetapi di beberapa wilayah lain pun sering terkena gempa. Jadi opsi yang ini kita eliminasi karena kesimpulannya tidak logis atau tidak sesuai. Nah, kita lihat opsi B. Di sini ada kata kunci pesisir Aceh dan tsunami besar. Nah, di sini disebutkan pesisir Aceh merupakan daerah rawan terkena dampak tsunami besar. Nah, kita coba saja. Tadi kan pernyataan yang ini itu pesisir Aceh termasuk Pulau Simelu pernah dihantam 3 tsunami besar. Jika pesisir Aceh pernah dihantam 3 tsunami besar, ada kemungkinan pesisir Aceh merupakan daerah rawan terkena dampak tsunami besar. Nah, ini selain sesuai kata kuncinya dengan pernyataan tadi, kata kunci ini ya, pernyataannya juga logis gitu jika kita menggunakan rumus yang tadi. Jika pesisir Aceh pernah dihantam 3 tsunami besar, kemungkinan pesisir Aceh merupakan daerah rawan terkena dampak tsunami besar. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, di soal nomor 9 ini paragraf yang perlu kita cermati adalah paragraf 6. Di sini ditanyakan yang menjadi faktor pentingnya hutan mangrove. Kita lihat apakah paragraf 6 memang membahas tentang hutan mangrove. Nah, di sini memang paragraf ke-6 ini membahas tentang hutan mangrove ya. Nah, tadi kan ditanyakan faktor pentingnya hutan mangrove. Jadi manfaat dari hutan mangrove. Nah, ini bisa kita lihat langsung di kalimat pertama paragraf ke-6 ini. Jadi salah satu manfaatnya adalah hutan mangrove mampu mengurangi dampak tsunami. Nah, di sini hutan mangrove mampu mengurangi dampak tsunami, ini sesuai dengan opsi yang ada pada soal, yaitu opsi C. Jadi jawabannya adalah C. Yang menjadi faktor pentingnya hutan mangrove itu salah satunya mengurangi dampak tsunami. Sebetulnya opsi yang lain memungkinkan juga, tetapi karena ini ditanyakan berdasarkan paragraf 6, jadi memang jawaban yang berdasarkan paragraf 6 adalah opsi C. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, di sini ditanyakan alasan. Alasan kenapa hutan mangrove yang tidak kokoh itu bisa menambah daya rusak tsunami. Nah, ini pun kita bisa lihat di paragraf 6 ya. Nah, kita bisa lihat di paragraf 6 ini kenapa hutan mangrove yang rusak justru bisa menambah daya rusak tsunami. Nah, ini penjelasannya ada di kalimat ketiga ini. Jadi, hutan mangrove yang tidak kokoh itu menimbulkan patahan. Nah, patahan pohonnya bisa dibawa oleh aliran tsunami ke daratan. Jadi ini kata kuncinya. Patahan pohonnya dibawa oleh aliran tsunami ke daratan. Nah, sekarang kita lihat opsi-opsinya. Apakah yang A? Alasannya, nah di sini dikatakan, kita coba lagi menyesuaikan soal dengan jawabannya ya. Di sini kan ditanyakan alasan hutan mangrove yang tidak kokoh. Mengapa hutan mangrove yang tidak kokoh menambah daya rusak tsunami? Nah, karena patahan pohon terbawa ke laut dan merusak ekosistem laut. Nah, ini kurang tepat. Karena patahan pohonnya itu yang merusak itu adalah yang dibawa oleh aliran tsunami ke daratan, bukan ke lautan. Jadi, merusaknya itu merusak sesuatu yang ada di daratan, bukan ekosistem laut. Jadi opsi yang A ini tidak sesuai kan dengan isi teks tadi, makanya perlu kita eliminasi. Lalu opsi yang B, di sini disebutkan gelombang tsunami tidak terpecah sehingga semakin besar. Nah,
Di paragraf ke-6 ini sama sekali tidak ada pembahasan atau tidak ada kalimat yang mendukung pernyataan tersebut. Jadi memang opsi yang B ini tidak sesuai dan perlu kita eliminasi karena tidak sesuai dengan isi teks. Lalu yang C, hutan mangrove menjadi rusak sehingga tidak ada ekosistem di sekitarnya. Ini pun sama dengan opsi yang B tadi, tidak ada penjelasan yang mengarah ke situ dan tidak logis pula jawabannya untuk menjawab soal. Jadi ini perlu kita eliminasi pula untuk opsi yang C. Lalu opsi yang D, patahan pohon terbawa aliran tsunami menghantam bangunan lebih keras. Nah, ini kita dapat dua kata kunci nih. Patahan pohon terbawa aliran tsunami. Ini sama dengan kata kunci yang ada pada teks. Patahan pohon patahan pohon dibawa oleh aliran tsunami. Nah, ini kan sudah sesuai dua kata kuncinya. Ke daratan. Nah, di daratan itu nanti dia menghantam bangunan lebih keras. Nah, bisa jadi jawaban untuk alasan kenapa hutan mangrove yang tidak kokoh menambah daya rusak tsunami, yaitu yang D, karena patahan pohon yang terbawa aliran sungai dapat menghantam bangunan lebih keras. Nah, ini sesuai dengan isi paragraf. Lanjut ke soal nomor 11. Nah, di sini dikhususkan paragraf yang digunakan adalah paragraf ketiga. Kalimatnya pun dikhususkan, yaitu kalimat terakhir. Dalam kalimat terakhir paragraf 3, nah ini kita bisa khususkan nanti bacanya di kalimat akhir paragraf 3 saja, yaitu yang ini. Nah, ini kalimat terakhir paragraf 3. Nah, ada pernyataan pada kalimat tersebut bahwa dampak masif bencana sampai ke pesisir timur Amerika. Ini ya, dampak masif bencana sampai ke pesisir timur Afrika. Jika dampak masif bencana sampai ke pesisir timur Afrika, simpulan yang mungkin dari pernyataan tersebut itu apa gitu. Jadi kita gunakan saja, jika dampak masif bencana sampai ke pesisir timur Afrika, ada kemungkinan tsunami Aceh terjadi di seluruh samudra. Apakah mungkin tsunami Aceh terjadi di seluruh samudra? Nah, kita lihat juga kesesuaian dengan isi teksnya. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa epicentrum atau pusat gempanya itu adalah di sebelah barat Melabuh atau sebelah utara Pulau Simelu. Nah, ini tuh kalau dikhususkan itu ada di Samudra Hindia. Jadi tidak seluruh samudra yang terjadi tsunami, hanya dampaknya saja yang sampai ke pesisir timur, tetapi tsunami-nya tidak terjadi di seluruh samudra. Jadi opsi yang ini kita eliminasi. Lalu opsi yang B, tsunami Aceh berepicentrum di wilayah Afrika. Nah, ini juga tidak sesuai dengan yang kita tandai tadi, karena epicentrumnya itu ini di Melabuh dan Pulau Simelu Aceh. Jadi di Aceh, epicentrumnya di Aceh, bukan di Afrika. Jadi ini juga tidak sesuai, kita eliminasi. Lalu opsi yang C, tsunami Aceh tidak hanya memakan korban di Indonesia. Nah, ini bisa jadi simpulan yang logis. Karena begini, kita coba pernyataannya diubah kalimatnya seperti ini. Jika dampak masif bencana sampai ke pesisir timur Afrika, kemungkinan tsunami Aceh tidak hanya memakan korban di Indonesia. Nah, ini logis karena berkaitan sesuai kata kuncinya dan juga berhubungan. Jadi ini bisa digunakan jawabannya yang opsi C. Kita lanjut ke soal nomor 12. Soal nomor 12 ini menanyakan hal apa yang meminimalisasi jatuhnya korban tsunami di Pulau Simelu. Nah, ini kata kuncinya. Nah, ini pun bisa kita lihat di paragraf keempat. Nah, tadi sudah kita tanda-tandai bahwa yang mampu meminimalkan korban nyawa di Pulau Simelu itu karena adanya daya adaptasi. Jadi di sini kan ada kata kunci mampu meminimalkan korban nyawa itu karena adanya daya adaptasi. Daya adaptasinya itu adalah berbentuk budaya Hmong. Nah, ini kalau kita lihat ke opsinya adalah opsi yang A, mitigasi bencana berbentuk tradisi lisan Hmong.
Jadi yang mampu meminimalisasi jatuhnya korban adalah adanya tradisi lisan semong. Ini ada di opsi A, jadi jawabannya adalah yang A. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan penalaran umum bagian kedua. Selain video pembahasan penalaran umum ini, kalian juga dapat menyimak video-video pembahasan soal-soal UTBK lainnya di channel Irama Widya ini. Jangan lupa untuk selalu berlatih soal-soal UTBK agar kalian semakin mahir dan semakin siap menghadapi UTBK nanti. Ingat UTBK, ingat Irama Widya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Jelas kan pembahasan bocoran soal UTBK SBMPTN 2002-nya? Pastinya kalian lebih paham dong untuk mengerjakan soal-soal seperti itu. Dan juga pasti kalian lebih pede kan untuk ikut UTBK SBMPTN 2002. Biar bisa memahami soal-soal UTBK SBMPTN 2002 lainnya, jangan lupa untuk baca buku UTBK SBMPTN 2002 ya. Dan juga rekomendasinya ada di deskripsi box di bawah ini. Jangan lupa pantengin channel Irama Widya ya. See you, bye-bye.